Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk mematikan suara handphone atau menggantikan ke mode diam atau mode getar. Mari kita mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Rabu Abu ini dengan bersama bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 4, Angkatlah hatimu pada Tuhan, bait 1 dan kedua. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan kita bahwa ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bersama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita akan bersama-sama menyatakan salam kita. Salam damai, salam damai, salam, salam.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Rabu Abu menjadi tanda memasuki masa Prapaskah. Sebagai masa untuk bertobat yang disertai dengan tindakan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Yesus mengingatkan para murid-Nya agar tidak melakukan ibadah tersebut untuk dilihat orang atau sebagai kewajiban, apalagi dengan kemunafikan. Melakukan ibadah haruslah dengan tulus dari hati dan sebagai bentuk memberi diri didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah, bukan hanya sekedar ajakan, melainkan perintah bagi orang percaya untuk bersedia memberikan dirinya hidup sebagai orang percaya yang dengan tulus melakukan semua ketetapan dan ajaran Tuhan Allah. Kesediaan memberi diri didamaikan oleh Allah berarti kesediaan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Mari memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 219. Di saat ini kuangkat tembang. Saudara-saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anak-Nya, Yesus Kristus, yang rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dan bangkit mengalahkan maut. Namun tidak jarang kita kurang menanggapi kebaikan Allah itu secara aktif. Kita kerap kali masih dengan mudah jatuh dalam dosa. Untuk itu, marilah dengan keheningan kita menyadari, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama, serta menyatakan pertobatan kita. Kita masuk saat hening, dan jemaat diberikan waktu untuk menyatakan penyesalannya secara pribadi. Nanti akan dilanjutkan doa, saya hantarkan. Saat hening dipersilahkan. Allah yang berlimpah kasih
Kami sungguh karena kami kurang aktif dalam menanggapi kasih-Mu. Kami menyesal karena masih mudah jatuh dalam dosa. Kami telah berdosa melawan Engkau dan tidak mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Bapa, kami sungguh menyesal. Kami ingin memperbaiki diri dan hidup lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ampunilah kami dan kuatkanlah kami. Bapa yang di surga, perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dengan pertolongan-Mu untuk mampu menentang kuasa kejahatan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, mampukan kami untuk dapat menjalani masa tobat ini dengan tekun berdoa, berpuasa, juga berderma, dengan tulus dan bukan dengan kemunafikan. Bapa, kami memberi diri untuk didamaikan oleh kasih-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 219. Di saat ini ku angkat tembang. Saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Nubuat pertobatan tertulis di kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya,
diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, pertobatan kita yang sungguh-sungguh tidak mungkin dikesampingkan oleh Allah. Pertobatan yang sungguh-sungguh juga dapat membuat kita semakin melihat bahwa anugerah pengampunan dari Tuhan telah dinyatakan atas diri kita sebagai mukjizat yang sungguh nyata. Maka marilah kita menerima anugerah Tuhan dengan pujian kehidupan yang membawa damai dan sukacita bagi semua ciptaannya. Mari kita memuji pujian rohani, mukjizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa di surga, kami menyatukan hati
di tempat ini, di depan altar-Mu yang maha kudus. Kami bersama-sama bersimpuh di bawah kaki salib-Mu, membawa segenap hidup kami, serta rasa syukur kami atas penyertaan-Mu. Engkau senantiasa memberikan keselamatan bagi kami. Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan berkat-berkat yang sudah kami terima dalam bentuk apapun itu membawa kami di dalam sukacita. Namun pada saat ini ya Bapa, di dalam ibadah ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin memiliki pergumulannya dan tidak dapat hadir di tempat ini untuk memuji Tuhan. Sertai kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau maha melihat dan Engkau sendiri yang akan senantiasa merengkuh untuk setiap pergumulan yang dimiliki yang membuat saudara-saudara kami tidak bisa sampai di tempat ini. Bapa sendiri yang akan menolong. Apabila karena kesibukan tuntutan pekerjaan, Bapa pun juga senantiasa akan memberkati kehidupannya, menyertai saudara-saudara kami. Apabila karena sakit penyakitnya, setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai kesembuhan, kiranya Bapa berkati dan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Karena usia yang sudah lanjut dan kelemahan raganya dan segala keterbatasan yang ada, kiranya Bapa pun juga melawat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga di lain kesempatan boleh bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan. Saat ini kami pun juga ingin menyiapkan hati kami untuk menerima sabda suci-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda suci-Mu. Pakai dirinya, urapi dia dengan Roh Kudus, singkirkan sisi keakuannya, supaya kemurnian firman Tuhan saja yang tersampaikan. Dan kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih Kristus, pada sore petang hari ini kita akan bersama-sama menyimak bacaan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Yang demikian isi firman-Nya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya kamu dilihat oleh orang bahwa engkau, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, mendengar, dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini hari Rabu, kita diajak untuk mengikuti ibadah Rabu Abu, yaitu hari di mana sebagai tanda kita orang Kristen mulai memasuki masa penghayatan atau masa prapaskah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam penghayatan ini saya ingin mengajak saudara semua untuk mengingat, barangkali yang sudah tahu, ingkang sampun pirsa, ada sebuah guyonan di media sosial yang mungkin juga sering diucapkan di dalam kehidupan kita. Guyonannya melalui sebuah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya adalah dosa apa yang paling besar? Jawaban dari pertanyaan itu namanya gojekan, bercandaan, joke. Dosa apa yang paling besar? Jawabannya dosa mbat randi duit. Itu guyonan, nggih Bapak Ibu. Tetapi melalui guyonan ini, kalau kita mencoba untuk mencermati, kita mencoba untuk melihat lebih dalam lagi, ternyata cukup menggelitik di dalam kehidupan kita. Dosa mbat randi duit. Dari guyonan tersebut kita melihat, oh ternyata mengapa orang kok sering sambat, napa melih sambate ngayuwara ora duwe duit, tidak punya uang.
Tetapi kalau sudah pasang foto di story WA atau di Facebook atau di Instagram, beli makanan di mall itu kuat. Beli kopi napa nika sing regane larang niku napa? Kopi napa, Pak? Oh, Starbucks. Nah, niku kiat loh. Tapi kalau pas ketemu dengan teman-temannya, saudara-saudaranya, apalagi kalau ketemu Tuhan di gereja waktu persembahan, sambatnya ra duwe duit. Iki 10.000 dipondo dadi amplop loro apa piro iki ya gitu ya. Ternyata dari sini kita melihat sisi keakuan manusia itu sangat besar, Bapak Ibu. Yang lebih memperhatikan dirinya sendiri, lebih memperhatikan kebutuhan diri sendiri dibandingkan kebutuhan orang lain atau kebutuhan bersama. Di sisi lain, kita pun juga melihat bagaimana sisi keakuan yang besar ini membawa kita dalam suatu kerangka berpikir. Kalau kita memberikan sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu dalam wujud apapun itu, apa untungnya bagiku? Pertanyaannya demikian. Apa untungnya bagiku? Aku persembahan, untungnya bagiku apa kalau banyak-banyak? Aku kalau menolong orang, untungnya bagiku apa kalau banyak-banyak? Melihat diri sendiri itu prosentasenya jauh lebih besar dibandingkan melihat orang lain. Tetapi itu jemaat yang di luar Demak. Kalau yang ada di kota Demak, terlebih GKJ Demak, tidak ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah ini sisi keakuan ini ternyata juga memiliki potensi mendorong kita, mendorong seseorang pada kondisi self disclosure. Niki sing maos pun leres dereng niki. Self disclosure atau keinginan mengungkapkan diri. Apa yang menjadi diri kita, apa yang ada di dalam diri kita ingin kita ungkapkan sebenarnya. Di sisi lain tadi merasa tidak punya, tetapi di sisi yang lain ingin mengungkapkan diri, ditampilkan sisi keakuannya. Dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk kalau menolong, kalau memberi sesuatu, bahkan mengucapkan selamat hari Natal saja dinampak-nampakkan kan begitu. Nek perlu betul ndamel spanduk gede, ucapan selamat hari Natal kirim teng gereja. Ini. Tetapi tujuannya apakah murni mengucapkan selamat hari Natal? Misal, ini contoh, banyak contoh yang lain. Ingin menunjukkan dirinya, posting di Instagram, di media sosial, ingin menunjukkan dirinya dan dirinya. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara, dari sini kan kita bisa melihat, oh ternyata manusia memang cenderung pengen eksis, ya. Pengen eksis, menunjukkan eksistensinya, menunjukkan dirinya, aktivitasnya. Kalau perlu ada pencitraan lah sedikit-sedikit. Nek dene banyak ya bonus pencitraane. Tujuannya untuk mendapat pengakuan. Ini loh, aku ada. Tolong aku mbok dianggap. Loh, aku punya ini, aku punya itu, aku bisa ini, aku bisa itu. Dan pengakuan itu juga tergantung. Pengakuan yang diharapkan seseorang ini tergantung. Pengakuan seperti apa yang ingin didapatkan. Tergantung komunitasnya. Kalau komunitasnya komunitas yang baik, misal di dalam sebuah kelas ingin diakui bahwa ia murid terpandai, dia akan berusaha belajar supaya mendapatkan peringkat yang paling tinggi. Tetapi ketika dia hidup di dalam komunitasnya yang negatif, nuwun sewu, niki di cerita pengalaman itu bisa yang dialami, bisa yang dilihat. Kalau remaja pemuda niki, apalagi kalau sudah pakai putih abu-abu ini, jadi cowok, khususnya cowok niki, pengen ketok sangar,
biar kelihatan keren di depan temennya. Wah, teng dalan niku pun kelepus, ketok sangar, kelambine ditokke, diorek-orek. Nek perlu digambari tangane, ngoten niku. Ingin mendapatkan pengakuan. Yang cewek bikin di TikTok itu memunculkan bagian-bagian yang sebenarnya tidak pantas untuk ditunjukkan. Mengapa? Ingin mendapat pengakuan, ini loh aku tuh seksi, aku tuh ini, aku tuh itu, dan seterusnya. Kalau kita mau menyadari hal ini menunjukkan keakuan yang tinggi dari seseorang, dari manusia yang kemudian sadar atau tidak bisa jadi menggeser posisi Allah di dalam kehidupannya. Bahwa apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia miliki, itu semua bersumber dari Allah. Allah yang memampukan dirinya. Dan sisi keakuan ini nampak sekali di dalam kehidupan komunitas bangsa Yahudi pada waktu itu. Ketika kita menyimak bacaan Injil Matius tadi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang bisa kita lihat, sisi keakuan bangsa Yahudi yang oleh Yesus sedang dikritik. Kehidupan peribadatan yang cenderung menunjukkan kesalehan semu, sisi keakuan yang tinggi, banyak pencitraan, tetapi praktek hidupnya tidak sesuai. Ibadah ritual oke, ibadah praksial no way. Ini kalau kita melihat komunitas bangsa Yahudi yang pada waktu itu dikritik oleh Yesus. Dan di dalam firman Tuhan yang dicatat oleh penulis Injil Matius ada 3 hal yang menjadi materi kita pada saat ini. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu hal memberi sedekah. Hal memberi sedekah dalam bentuk membantu orang dengan harta, persembahan di gereja, atau tenaga, pikiran kita, semuanya dalam bentuk memberi. Itu kan tujuannya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diberi Tuhan, maka kita gantian memberi sebagai bentuk ucap syukur. Kalau memang tujuan kita memberi adalah melakukan perintah Tuhan, maka jangan sampai ada motivasi lain yang terselip di saat kita memberi. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dikritik oleh Yesus. Ditunjukkan namanya, rumahnya di mana, besarannya berapa. Karena punya kepentingan di balik memberi atau bersedekah. Yang selanjutnya, persembahan itu haruslah benar-benar untuk Tuhan. Loh Pak, kalau memang dalam memberi itu untuk Tuhan, lah kalau di gereja kok dicatat namanya itu bagaimana? Misalkan seperti itu. Ya silahkan dipertanyakan pada diri sendiri. Ditulis nama, motivasinya apa? Oh, kalau motivasinya edukasi ya bisa. Tapi motivasinya edukasi ya tidak harus dengan cara itu. Yang penting saat memberi, jaga motivasinya adalah bersyukur pada Tuhan. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah hal berdoa, yang menjadi firman Tuhan pada sore petang hari ini, di mana doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Baik doa secara pribadi maupun doa syafaat atau saat kita memimpin doa bersama-sama, doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga bagaimana caranya kita itu memfokuskan diri kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Doa tidak perlu dipamerkan di tempat umum, di tengah pasar,
pada saat belanja kaget langsung berdoa, ya Tuhanku Yesus Kristus, dan seterusnya. Atau mungkin yang sederhana pada saat makan di tempat umum, di mana tidak semua orang yang ada di situ punya kepentingan yang sama dengan kita mau berdoa. Kita tidak perlu kemudian menunjukkan biar orang pada tahu bahwa kita orang Kristen sedang berdoa. Tidak perlu. Itu yang juga ingin dikatakan firman Tuhan terkait apa yang dilakukan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Loh Pak, kalau doa kan kita diajarkan doa itu tangan dilipat, mata dipejam begitu ya. Itu kan sebenarnya mengajarkan dari kecil, karena anak kecil kan suka sulit konsentrasi. Maka diajak untuk melipat tangan supaya tangannya di dalam berdoa tidak gelawian, gondeli adike, Kang Mase, tidak mainan sesuatu. Mata dipejam supaya tidak terganggu oleh apa yang dilihat. Tetapi kita sebagai orang yang sudah dewasa, yang imannya semakin bertumbuh, tentu bisa menyikapi hal ini. Bagaimana di dalam doa kita tetap fokus pada Tuhan tanpa harus memamerkannya. Hal yang ketiga, yaitu tentang berpuasa. Kita berpuasa tidak seperti ajaran lain. Ajaran orang Kristen berpuasa itu untuk menyadari keterbatasan kita dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Membutuhkan Tuhan hadir untuk menolong kita serta menunjukkan kesungguhan kita di dalam bertobat. Kesungguhan di dalam bertobat ini ditujukan di dalam praktek hidup yang mengalahkan keakuan dan mempersilahkan Allah hadir untuk memimpin hidup kita. Sehingga yang mau ditunjukkan itu Allah, bukan aku. Itu di dalam berpuasa. Saat ini Rabu Abu juga sebagai tanda orang Kristen diajak untuk memulai puasanya, aksi puasa. Dan tadi dari awal di dalam liturgi kita ditekankan, kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk berpuasa, berdoa dan berderma. Maka mari kita mencoba untuk menghayati tiga hal ini, tiga kunci membangun spiritualitas, di mana setiap pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Kita ingin mengakui dosa secara pribadi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan kehidupan yang semu seperti bangsa Yahudi pada waktu itu. Maka bagaimana pengakuan dosa itu juga muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain yang menunjukkan, oh kamu ini loh dosa, kudune minta pengakuan dosa. Tidak perlu. Harus ada kesadaran dari diri sendiri. Percuma kalau ditunjukkan oleh orang lain kamu harus mengakui dosa, tetapi di dalam hatinya dosa apa rumangsa aku ora dosa kok. Ya wis lah, daripada dong ributi wis tak melu, tetapi di dalam hatinya belum berdamai dengan Tuhan, belum berdamai dengan diri sendiri. Di sini nanti akan ada prosesi pengolesan abu. Mengapa abu itu juga dioleskan oleh diri kita sendiri, tidak dioleskan oleh Pak Pendeta, pengkhotbahnya, atau Pak Majelisnya? Karena ini juga tidak sebagai tanda saja, tapi juga merupakan simbol bahwa ketika kita mengoleskan abu di dahi kita, kita ini sedang menghayati bahwa Tuhan, aku ini orang yang terbatas, penuh dosa. Aku ingin mengakui dosa-dosaku, aku ingin menunjukkan dosa-dosaku di hadirat-Mu ya Allah, dan mohon ampunilah aku. Ini
inisiatif diri sendiri. Maka mari kita bersama-sama menghayati bahwa untuk merasakan damai sejahtera karena penyertaan Allah, kita berikan diri kita, kita serahkan diri kita kepada Tuhan supaya kita didamaikan oleh Tuhan, didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah, supaya kehidupan kita tidak mendatangkan ilah lain, bukan keakuan kita yang nantinya menjadi ilah, tetapi biarlah Allah sendiri, hanya Allah yang memimpin kita, yang menjadi satu-satunya pusat tujuan hidup kita. Sehingga apabila tiba waktu saat kita tak berdaya, biar kuasa Allah saja yang sempurna, yang boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti lagu tadi, pujian tadi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bangun spiritualitas kita dengan Tuhan secara intim, secara intens, biar ketidakberdayaan kita lah yang kemudian menjadi jalan bagi kita melihat mujizat Tuhan nyata di sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kami bersama-sama menyerahkan diri kami saat ini ya Bapa. Kami ingin datang dengan kesadaran kami untuk mengakui dosa dan mengandalkan Tuhan. Dan kami ingin memberi diri kami sepenuhnya untuk melayani-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Kristus, kita akan bersama-sama memasuki prosesi pengolesan abu, dan nanti pengolesan abu kita akan lakukan sendiri-sendiri. Akan saya mulai dan kemudian diikuti oleh majelis gereja, dan setelah itu dilanjutkan oleh jemaat. Dan untuk menyiapkan diri kita, mari kita menaikkan pujian pelengkap kidung jemaat 43. Tuhan, kami berlumuran dosa.
kasih milik kami. Saudara kekasih Kristus, tempat ini berisi abu. Abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam, ataupun juga sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita bersama akan menandai penyesalan dan pertobatan kita dengan abu yang sudah tersedia sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Tuhan Yesus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan disembunyikan tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi, maka kita juga ingin menyatakan kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, tekun berpuasa, dan tekun berderma. Ketika abu dioleskan, mari mengingat firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 19 yang berbunyi, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Untuk itu, mari kita juga melakukan firman Tuhan, yaitu di dalam Markus 1 ayat 15. Bertobatlah dan percayalah Injil. Maka sembari nanti kita mengoleskan abu di dahi kita, sembari kita nyatakan, ampuni aku ya Tuhan. Pada majelis, silakan.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan marilah kita kembali menaikkan pelengkap Kidung Jemaat 43, bait yang ketiga dan yang keempat. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat, kami ajak untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya kita akan menyerahkan persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman-Nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, yang dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua semua
menyanyikan bait ketiga. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyerahkan persembahan ini. Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang memberkati hidup kami sepanjang masa. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima setiap hari, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan baru saja Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu di dalam kebaktian pada sore atau petang hari ini dalam rangka kebaktian Rabu Abu. Kami boleh menerima berkat-Mu, berkat rohani, sehingga kami merasakan di dalam pemeliharaan Tuhan. Namun Tuhan, kami juga memperoleh berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha kami setiap hari, sehingga hidup kami menjadi berkecukupan. Dan selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan persembahan pada kebaktian pada petang hari ini. Kami menyerahkan semua ini, kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, dan menerima persembahan yang boleh kami terima, kami bawa ini, sehingga semua berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, jikalau di dalam kami mempersembahkan ini ada yang terselip dosa, kami mohon ampun. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kami, Tuhan berkati setiap langkah kehidupan kami, perbuatan dan usaha kami, sehingga hidup kami berkecukupan. Namun Tuhan, sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini pulang ke rumah karena kebaktian akan selesai. Kiranya tuntunan Tuhan melalui karya Roh Kudus menyertai kami sehingga sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah masa prapaskah ini dengan memberi diri untuk didamaikan oleh Allah. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 287.